Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Tidak terasa Horor Klasik sudah memasuki edisi ke-6. Mengingatkan kembali kepada Sobat Horor Klasik yang belum subscribe, bisa segera subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Horor Klasik, agar Sobat Horor Klasik dapat selalu merasakan ketegangan demi ketegangan dari cerita horor di masa lalu menjalar menyelimuti sekujur tubuh Sobat Horor Klasik. Di edisi ke-6 ini, Horor Klasik akan menyajikan cerita tentang pengalaman dari Mas Brewok, di mana cerita ini menceritakan pengalaman Mas Brewok yang kehilangan dalam tanda kutip adik kandungnya pada tahun 1987 karena disembunyikan oleh makhluk penunggu lemari tua. Oke, saya akan menyajikan cerita dengan Mas Brewok sebagai tokoh pencerita. (1987) Aku dan keluargaku sedang senang-senangnya karena adik bungsuku baru saja lahir. Nah, karena aku sebagai anak sulung, tentunya aku sangat senang dengan kehadiran adik ketigaku ini. Begitu juga dengan adikku yang nomor 2 dan kedua orang tuaku. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, kami selalu bergantian menjaga atau mengurusi adikku yang masih bayi ini. Nah, kejadian ini bermula pada suatu maghrib di bulan Oktober 1987, tepatnya pada akhir bulan. Saat itu adikku yang bayi sedang masih berumur 2 minggu, dan tibalah waktu maghrib. Seperti biasa, karena kepercayaan di zaman lama bahwa pada saat maghrib sebaiknya bayi tidak ditinggal sendirian, atau akan lebih baik bila digendong. Kebetulan posisi adikku yang masih bayi ini dalam posisi tidur. Maka ayahku memerintahkanku dan adikku, si anak nomor 2, untuk terlebih dahulu menjaga adik bayiku karena ayah dan ibuku akan melaksanakan sholat maghrib. Ya, tentu saja itu kegiatan yang menyenangkan bagi kami, karena ya memang itu adik kandung kami sendiri, masih bayi, dan kami memang sedang senang-senangnya memiliki seorang adik. Nah, di tengah-tengah ayah dan ibuku melaksanakan sholat maghrib, tiba-tiba adikku yang nomor 2 meminta diantarkan ke kamar mandi karena dia ingin buang air kecil. Awalnya aku agak keberatan karena aku mengingat dengan betul pesan ayah untuk tidak meninggalkan adikku sendirian di kala maghrib. Tapi kulihat dari raut muka adikku yang nomor 2, tampaknya dia sudah betul-betul tidak kuat menahan hajat ingin segera ke belakang.
Jujur, saat itu aku tidak berani menggendong adikku yang masih bayi. Ya karena aku takut nanti salah gendong malah akan menimbulkan masalah. Akhirnya karena kasihan dengan adikku yang nomor 2, kuantarkanlah dia ke toilet. Nah, sekembalinya kami dari toilet dan kami kembali masuk ke kamar orang tua kami, betapa terkejutnya kami karena adik bayi kami sudah tidak ada di tempatnya. Cepat kulirik ke tempat sholat, kulihat kedua orang tuaku masih melaksanakan sholat dan belum selesai. Aku dan adikku nomor 2 saling berpandangan, dan kemudian dengan panik, dengan sangat panik, namun kami lakukan dengan perlahan agar tidak mengganggu kedua orang tua kami yang sedang melaksanakan sholat maghrib. Mulailah kami melongok kolong kasur, melongok sela-sela antara dipan dengan tembok. Bahkan aku sempat membuka lemari jati tua yang berada di kamar orang tuaku. Nihil. Adik bayiku tidak ditemukan di mana-mana. Mulailah adikku yang nomor 2 menangis, terisak-isak, tapi dengan suara ditahan agar kedua orang tua kami tidak mendengar. Akhirnya masuklah ibuku ke dalam kamar. Tampaknya di situ ibu belum menyadari bahwa anak bungsunya tidak ada di tempatnya. Mungkin karena ibu melihat kami berdua bersikap kaku, ibu menanyakan kepadaku, "Ada apa?" Aku hanya diam. Pandangan ibu beralih ke adikku yang nomor 2. Dilihatnya mata adikku memerah karena menangis. Spontan ibu kembali menghadapku dan memarahiku karena beliau menyangka aku berbuat nakal kepada adikku. Akhirnya tanpa berkata apapun, kutunjuk kasur di mana seharusnya adikku yang masih bayi berada. Wajah ibu terlihat bingung ketika melihat kasur itu kosong. Hanya ada bantal kecil, guling kecil, dan perlak yang biasa digunakan untuk menahan agar ompol tidak menembus ke kasur. Bertanyalah ibu kepadaku, "Loh, di mana adikmu?" Ku jawab, "Aku tadi mengantar adik ke toilet dan sekembalinya adik sudah tidak ada." Mulailah ibu panik, berteriak memanggil bapak, hingga kemudian kami semua mencari adikku di seluruh sudut rumah. Para tetangga yang mungkin mendengar keributan di rumah kami, beberapa terlihat mendatangi rumah kami, dan setelah dijelaskan keadaannya, beberapa tetangga kembali ke dalam rumah, kemudian kembali lagi ke rumahku dengan membawa panci, penggorengan, dan apapun yang berbahan dasar metal untuk dipukul dengan sendok. Kemudian tetanggaku berkata kepada kami untuk terus mencari, sementara mereka berjaga di depan pagar rumahku sambil terus memukul-mukul alat yang mereka bawa. Kami mengulangi lagi mencari di sudut kamar, bahkan di atas lemari, kolong kasur laki-laki kami buka. Bahkan lucunya, atau mungkin saking paniknya, ibuku membuka laci-laci kecil yang dilihat dari ukurannya tidak mungkin bisa muat untuk bayi diletakkan di dalam laci itu.
Entah bagaimana aku meyakini adikku ada di dalam lemari kayu jati tua. Entah kenapa aku sering merasa bahwa lemari kayu jati tua itu ada yang menghuni. Akhirnya untuk kesekian kali ku dekati lemari kayu jati tua itu. Untuk kesekian kalinya sejak adikku menghilang, dengan mengucap basmalah ku buka pintu lemari tersebut. Betapa terkejutnya aku, terlihat adikku tengah tertidur pulas di atas tumpukan baju. Segera aku berteriak memanggil orang tuaku. Mereka pun tidak kalah terkejutnya demi melihat anak bungsu mereka tertidur pulas dengan wajah tidak berdosa di dalam lemari kayu jati tua itu. Keren nih cerita. Gimana nih sobat horor? Menurut sobat horor klasik semua, agak ya gimana, nggak masuk akal ya, cuman tapi ini nyata loh. Kebetulan Mas Brewo ini memang apa ya, dari dulu memang beliau ini memang cukup banyak memiliki koleksi cerita-cerita horor ya, entah itu yang beliau alami sendiri atau yang diceritakan oleh orang tuanya, bahkan kakek neneknya, bahkan yang buyutnya, karena memang kebetulan beliau ini sejak kecil memang sudah terbiasa berkumpul dengan orang-orang sepuh di lingkungan keluarga beliau. Nah, ini salah satu cerita yang beliau alami sendiri dengan mata kepala beliau sendiri, terjadi di tahun 1987, dan yang disembunyikan itu adalah adik kandungnya sendiri yang bungsu. Ya, seperti itu. Jadi ya cukup menarik ini, atau mungkin memang kalau di kepercayaan Jawa kuno memang waktu maghrib itu kan memang, terutama memang yang punya anak bayi ya, zaman saya dulu pun juga waktu saya masih kecil juga sering mendengar dari orang-orang tua bahwa bayi jangan ditinggal sendiri kalau maghrib, atau paling bagus digendong lah gitu, nanti jadi yang sholat maghrib biasanya memang gantian. Nah, ini sebetulnya memang sudah diantisipasi Mas Brewo berdua dengan adiknya menunggu adik mereka yang masih bayi, tapi ternyata hanya ditinggal, menurut pengakuan Mas Brewo, hanya sekitar 1 menit, karena memang rumah tidak terlalu besar, jarak antara kamar orang tua dengan kamar mandi atau toilet itu juga tidak jauh sebetulnya. Dan Mas Brewo pun juga ketika adiknya nomor 2 ini menyelesaikan hajatnya juga, Mas Brewo juga berdiri di luar kamar mandi, dimana kalau seandainya bayinya itu dipindahkan oleh orang pun, Mas Brewo pasti tahu, karena dengan berdiri di depan pintu kamar mandi itu Mas Brewo bisa melihat ke segala arah di rumahnya. Sementara orang tuanya sendiri sholat berjamaah berdua, dan hanya ada mereka di dalam rumah itu. Nah, jadi di situ memang Mas Brewo sangat meyakini bahwa lemari kayu jati tua itu ada sesuatunya. Ya, wallahu alam. Yang penting adiknya sudah ketemu, dan mungkin ada di sini sobat horor klasik yang pernah mengalami kejadian serupa atau mirip. Kalau orang tua dulu mengatakan maghrib itu memang waktunya wewe gombel ya, yang salah satu hantu legend di Indonesia yang kabarnya memang suka dengan anak kecil dan sering membawa atau menculik anak kecil untuk disembunyikan. Oke, bagi yang suka dengan cerita ini bisa like, dan yang belum subscribe bisa subscribe, dan bagi yang memiliki cerita horor klasik utamanya yang berkenan untuk disampaikan di channel ini, bisa mengirimkan ceritanya di email yang terdapat di deskripsi.
Oke, Sobat Horor Klasik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.